Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, belum lama ini ada statement dari Bu Sri Mulyani. Katanya anak-anak muda di Indonesia bakalan sulit nih beli properti. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas. Hari ini saya senang sekali bisa ngobrol bersama Bro Irman Faiz. Ya, betul ya? Faiz aja Ruby. Faiz aja ya. Halo teman-teman. Bro Irman Faiz, beliau adalah ekonom Bang Danamon. Ya. Wah, kita bakal Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Wah, kita bakal ngobrol tentang bagaimana nih. Ini kan berhubungan sama ekonomi, apalagi kalau kebutuhan ekonomi kan sandang, pangan, papan. Betul. Kebutuhan primernya ya. Betul. Nah, primer, sekunder, tersier ya. Nah, primer, sekunder, tersier. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu nih, Bro. Oke, Bro Ruby, thank you pertama-tama udah diundang ke podcastnya Rahasia Investasi Sukses dari Permata Hijau Suites. Gue Irman Faiz, jadi salam kenal buat teman-teman semua. Sekarang gue bekerja sebagai ekonom di Bank Danamon, kurang lebih udah 2 tahun. Sebelumnya gue kerja di Bank Indonesia sebagai ekonom juga, dan sebelumnya di Citibank NA jadi Management Associate. Jadi memang secara background gitu ya, baik pendidikan maupun pekerjaan memang related ke economics nih. Jadi dulu di S1-nya gue ambil ekonomi, ilmu ekonomi di Universitas Indonesia. Dan sekarang juga berkecimpung pekerjaannya menganalisa kegiatan ekonomi, memberikan advice kepada bank untuk keputusan kredit sektoralnya kemana, kemudian juga nilai tukarnya akan kemana, pertumbuhan ekonomi ke depan akan seperti apa. Mungkin kurang lebih itu sih profilnya. Nah, tadi berhubungan sama statement itu tadi ya dari Sri Mulyani. Ini kan jadi menakutkan gitu atau nah gimana menurut pandangan lu sendiri nih? Ya sebenarnya sih memang disparitas antara generasi itu agak divergen ya. Jadi kalau kita lihat sekarang millennials itu memang menjadi salah satu isu di G20 juga adalah future of work dari millennials. Jadi semakin ke depan akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, skill mismatch. Jadi itu yang mungkin menjadi salah satu ibaratnya trigger juga gitu ya. Kalau misalnya income sulit didapatkan ya akan sulit untuk punya rumah gitu kan. Dan rumah itu kan properti ya, itu kan supply-nya tetap sebenarnya karena tanah segitu-segitu aja. Bener kan? Dan yang beli itu sebenarnya ya kalau dari dulu generasi-generasi yang lebih tua tuh udah punya banyak aset, nggak cuma satu, tapi 2, 3 gitu ya. Terutama pada saat periode commodity boom 2000 sampai 2012. Kita lihat itu properti sektor kinerjanya luar biasa gitu kan. Setelah commodity boom itu selesai, ya kita lihat properti sektor sebenarnya growth-nya tidak terlalu sebagus waktu dulu di commodity boom gitu kan. Nah, tapi this is the right timing juga nih Bro Rudy. Yang pengen gue sampaikan ke teman-teman. Kenapa? Karena kemarin kita baru pandemi nih, ya kan. Pandemi ya kita lihat harga-harga properti juga mulai turun. Banyak yang waktu itu beberapa yang punya income lebih gitu ya, itu udah mulai ngambil karena harganya murah gitu kan. Sekarang udah mulai picking up lagi. Jadi sektor properti itu kinerjanya inline dengan pertumbuhan ekonomi. Inline. Jadi kalau kita bikin grafik bandingkan grafik harga properti dengan pertumbuhan ekonomi, itu tuh dia geraknya bersamaan. Nah, makanya kalau misalnya pertumbuhan ekonomi ke depan kita perkirakan akan semakin baik dengan COVID yang semakin manageable, this is the right timing sih buat teman-teman, terutama millennials yang memang mungkin daya belinya terbatas untuk membeli properti ya, kalau saya bisa bilang. Apa tanda-tandanya sih? Tanda-tanda perbaikan ekonominya ya. Kalau kita lihat di kuartal 1, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tumbuhnya 5,07. Kalau kita bandingkan sama kuartal 1 2021, itu tadi kuartal 1 tahun ini ya. Kita masih minus pertumbuhan ekonominya. Nah, justru tahun lalu malah bagus gitu ya. Tahun lalu minus. Tahun ini lebih baik gitu. Nah, di kuartal 2 kita lihat kemarin Lebaran, puasa itu tuh luar biasa, mudik udah normal. Ya. Bener. Memang datanya belum keluar sih untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2022. Tapi kalau kita bandingkan sama kuartal 2 tahun lalu, kita tuh tumbuhnya 7,1% tahun lalu. Tapi itu dengan aktivitas yang terbatas. Bayangkan sekarang dengan aktivitas yang lebih tinggi lagi gitu kan. Itu salah satu tanda-tanda perbaikan ekonomi yang udah berjalan. Terus juga di kuartal 3 ini ada Omikron yang naik, tapi kita tetap bisa beraktivitas kan. Artinya
aktivitas ekonomi tidak akan seburuk pada saat kuartal 3 tahun 2021. Kita ingat ada Delta di Juli dan Agustus. Dan pertumbuhan kita langsung melambat ke 3, sekian persen lah. Dari 7% di kuartal 2. Nah itu yang mungkin menjadi tanda-tanda. Dan survei dari Bank Indonesia juga di kuartal 1 2022 ini, itu harga properti itu naik 1,5% year on year. Year on year naik ya? Naik 1,5%. Di kuartal 4 itu naiknya cuma 1%. Jadi sebenarnya ekonomi kita kan udah mulai membaik dari second half tahun lalu ya. Ketika vaksinnya udah mulai, terus COVID-nya mulai manageable gitu kan. Nah ini kalau terus berlanjut trennya ya harusnya harga properti akan meningkat terus. Makanya tadi kalau kata Bu Sri Mulyani, akan ada kekhawatiran nih kalau harganya naik terus kan purchasing power-nya tidak bisa mengcover harga yang naik itu gitu kan. Nah justru kalau misalnya teman-teman punya dana yang siap untuk diinvestasikan di sektor properti, baik itu first home atau second home gitu ya. Ya, it's the right timing sebelum nanti makin tinggi lagi gitu. Oh, now is the right time gitu ya? Now is the right time untuk invest ke properti sebelum nanti makin tinggi lagi. Kalau dari suku bunga gimana? Nah, suku bunga, sekarang Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunganya di level 3,5%. 3,5%. Tapi kalau kita lihat di global, itu central bank dunia itu udah mulai meningkatkan suku bunganya. Alasannya cuma satu, karena inflasi yang makin tinggi. Kalau kita lihat di US, inflasinya itu 40 years high. Ke 9%, sekitar 8-9%. Nah, suku bunga Bank Sentral Amerika udah dinaikin perkiraannya ke 3,5% akhir tahun ini. Jadi highest ever juga. Nah, Indonesia nih it's about time aja nih. Karena kita lihat inflasi kita udah naik juga. Di Juni inflasi kita udah di atas batas atas target Bank Indonesia. Jadi target tahun ini tuh 2-4%. Jadi kalau di bawah 2% itu inflasinya kerendahan, artinya ekonominya tidak jalan gitu ya. Di atas 4 kepanasan. Jadi perlu direm gitu kan. Nah makanya kemarin inflasi kita di Juni itu 4,35% atau 4,4% ya. Itu udah mulai mengindikasikan bahwa ini tuh ekonominya udah mulai membaik, mulai panas nih. Jadi mulai pelan-pelan harus direm. Apa nih yang bakal direm nih? Nah, cara ngeremnya gimana? Naikin suku bunga. Oh, cara ngeremnya naikin suku bunga. Cara ngeremnya naikin suku bunga. Naikin suku bunga berarti suku bunga kredit juga naik. Akan naik, KPR akan naik. So it's the right time. Makanya kan sebelum naik nih makanya ya. Betul. Dan bank kan menawarkan banyak fasilitas kredit ya untuk properti ini ya. Ada yang fix berapa tahun. Ya berarti kalau misalnya suku bunganya naik, kita bayarnya fix gitu kan. Nah itu kan juga cukup baik untuk sekarang. Nanti kalau misalnya Bank Indonesia udah naikin suku bunga, berarti fix rate-nya akan naik juga. Gitu. Jadi emang akan kedepannya sih akan ini ya lebih mahal lah untuk meminjam uang atau menggunakan dana dari perbankan karena inflasi tadi meningkat gitu. Nah kalau menurut Bro Faiz sendiri, selain tadi untuk menaikkan suku bunga ya, apalagi sih yang buat ngerem inflasi ini? Buat ngerem inflasi ini, jadi kalau suku bunga itu kan pendekatannya dari sisi demand-nya. Iya, dari sisi demand. Dari sisi demand. Jadi kalau suku bunganya naik, demand-nya ditahan gitu kan. Karena orang nggak akan... Biar orang suka nabung gitu ya? Bener, daripada minjem duit, gue mendingan nabung. Karena return-nya kan lebih bagus gitu ya. Nah, satu caranya lagi adalah dari sisi supply gitu ya. Nah, sisi supply itu kalau sekarang kita lihat memang harga komoditas dunia kan lagi naik karena perang Rusia dan Ukraina. Dan kita pun mengimpor komoditas itu untuk diproduksi di dalam negeri menjadi barang jadi. Nah, jadi mau nggak mau input cost naik, ya harga barang naik gitu kan. Nah, kalau dari sisi supply ini yang harus pemerintah lakukan, mungkin yang bisa dilakukan adalah memastikan penyediaan untuk bahan baku. Jadi misalnya ada bahan baku domestik yang bisa disuplai dari domestik, ya pakai aja domestik gitu. Dan itu yang dilakukan pemerintah. Dan salah satu mungkin yang paling besar dampaknya kan oil ya. Nah, kalau kita lihat oil tuh dari $60-an per barrel, sekarang udah $120 per barrel. Dua kali lipat ya. 2 kali lipat, terus sempat koreksi sedikit, cuma karena kemarin ada larangan impor Rusia punya oil ke Eropa, jadi kan naik lagi harganya. Naik lagi, ya. Betul, dan itu kan juga jadi tekanan biaya juga buat kita. Tapi pemerintah udah mencoba mengadres isu ini dari sisi supply-nya dengan menambahkan subsidi dan kompensasi. Makanya kalau kita lihat Pertalite, harganya masih dijaga. Betul. Walaupun Pertamax dan Pertamax Turbo dan yang higher octanes itu udah naik. Tapi yang berdampak besar ke masyarakat dan produsen itu adalah yang RON 90 atau Pertalite. Makanya itu diusahakan dijaga dengan menambahkan subsidi dan kompensasi. Nah itu salah satu cara pemerintah juga dan untuk limited yang bisa pakai. Menekan inflasi. Betul, sekarang dilimitkan dengan My Pertamina dan segala macam. Ya. Jadi itu sih salah satu cara pemerintah buat dari sisi supply-nya ya. Jadi sebenarnya kalau
kalau menurut pandangan Bapak sendiri sebenarnya kalau tentang properti sebenarnya milenial sebenarnya bisa aja untuk membeli properti ya. Cuman nih itu aja yang perlu dipersiapkan ya. Betul betul. Sekarang kan juga udah banyak macam-macam produk pembiayaan ya. Jadi jadi biasanya bank itu kan terkenal dengan sebagai institusi yang sangat hati-hati ya, karena dia highly regulated kan, ada OJK dan Bank Indonesia yang mengawasi supaya kalau ada apa-apa dampaknya nggak sistemik ke ekonomi. Nah, sekarang itu untuk segmen millennials itu banyak keringanan-keringanan. Jadi biasanya debt to income threshold-nya untuk yang normal itu kan biasanya 30-40% baru di-accept kreditnya. Kalau untuk millennials itu beberapa program udah 70-80%. Betul sekali, ini rasionya itu. Rasionya. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan pembiayaan itu akan semakin mudah gitu. Dan kedepannya juga kemarin Bu Sri Mulyani bersama dengan yang Mas Ruby tadi bawa topiknya, beliau juga menginisiasi bagaimana kalau kita masuk ke market yang subprime. Jadi tadi bank tuh pasti maunya yang prime market. Jadi yang historic kreditnya bagus, yang income-nya oke gitu kan. Nah, gimana dong yang subnya dari prime ini gitu kan. Nah, itu yang ingin di-touch. Jadi termasuk millennials yang baru kerja, yang tidak punya record kredit. Jadi itu yang expand di pasar, di market segmen itu gitu. Nah, kita nggak tahu sih ke depannya kebijakannya akan seperti apa, tapi itu yang bakal disentuh ya. Arah ke sana tuh udah ada. Jadi cuma memang bukan tanpa resiko ya, karena kan 2008 krisisnya kita ingat karena subprime mortgage di US. Jadi mungkin itu masih digodok lah, tapi intinya pemerintah pun udah melihat isu ini dan kedepannya mungkin akan semakin mudah akses pembiayaannya ya. Tapi kalau misalnya memang punya amunisi sekarang, why not? Karena pasti harga nanti udah naik, suku bunga udah naik, jadi cost of borrowing juga untuk meminjam uang juga jadi lebih mahal kan. Jadi lebih mahal, itu jadi terseleksi lagi ya. Iya. Nah, sebenarnya banyak yang terjadi di kalangan anak muda itu kan biasa ya menggunakan kredit, misalnya kartu kredit, terus pinjaman online dan lain-lain. Jadi faktornya pengaruh sama BI checking nih. Iya betul. BI checking jadi jelek gitu kan, bisa call 3, call 4, sampai call 5. Call 5 ada yang udah kayak jadi karakter gitu kan. Nah, menurut Mas Faiz sendiri akan menuju ke situ nggak, pemerintah akan melihat situ juga nggak sih? Kalau menurut saya itu kan itu masalah ini ya, apa namanya? Regulasi untuk kredit. Ya memang itu harus ya, karena kan men-screening itu filter. Nah, cuma masalahnya bagaimana kita bijak dalam menggunakan uang kita gitu kan sebagai millennials. Jadi memang karakter millennials tuh konsumtif ya gitu, mostly konsumtif. Jadi memang kalau misalnya kita pengen invest gitu ya, itu harus dibenahi dulu sih sebenarnya. Beresin dulu itunya sebenarnya. Jadi mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor yang Bu Sri Mulyani bilang kenapa makin susah, juga mungkin spending behavior ya. Spending behaviornya. Tapi itu kan balik ke individu masing-masing lagi. Jadi memang agak sulit sih kalau itu tuh emang filter utama sih sebenarnya. Tapi mungkin lebih ke potensial ke depannya, misalnya income-nya kecil gitu, harusnya dia nggak bisa masuk prime market, jadi sub gitu kan. Nah itu yang mau di-touch juga. Tapi kalau history credit harus dibersihkan dulu tetap. Oke. Nah, mungkin Mas Faiz ada sarannya nih buat para milenial gimana nih manage keuangan dan ekonomi. Ya, saya banyak berkutat di isu makro ya, tapi mungkin saya dari sisi personal saya sendiri gitu ya. Sebenarnya basic ekonomi aja sih. Jadi kebutuhan apa dulu? Primer, sekunder, tersier itu kan sebenarnya udah priority list gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah penuhi primer kita, sekunder kita, baru kita tersier gitu. Jadi makanya kalau saya tuh spend boleh, pakai kartu kredit boleh, tapi hati-hati. Ya. Boleh spend lebih besar pada saat-saat tertentu, tapi make sure nanti ada income flows yang bisa nutupin. Kalau nggak kebayar, kalau nggak bahaya kan, dan itu bunganya juga kan bisa compounded. Jadi akan menjadi biaya. Jadi malah kita menarik potensial konsumsi kita di masa depan untuk konsumsi sekarang. Jadi nanti yang masa depan yang terkorbankan kan. Jadi harus hati-hati. Kalau di ekonomi tuh ada istilah konsumsi antar waktu gitu. Nah, bahasa Indonesianya konsumsi antar waktu. Jadi itu yang harus kita manage dengan baik gitu. Itu yang utama. Jadi dan sebelum kita melakukan investasi di sektor manapun ya, menurut saya kita harus punya dana cadangan juga untuk hati-hati. Sifatnya lebih ke emergency fund ya. Dana cadangan ini kurang lebih kalau buat single berapa bulan? Ya, sebenarnya gini, dana cadangan itu formulanya menurut saya 5-6 kali penghasilan bulanan. Gitu. Buat single, apa yang double? Buat single. Kalau double saya belum relate ya. Tapi intinya adalah per orang kali ya. Mungkin per orang segitu. Jadi supaya
kecuali nanti teman-teman ada bayar premi asuransi gitu. Jadi beda lagi karena bisa di-cover asuransi kan. Tapi at least menurut saya 5 sampai 6 kali penghasilan bulanan supaya kalau ada apa-apa gitu kan. Kayak misalnya beli apa gitu, tiba-tiba kita sakit gitu kan. Nah, itu kan bisa yang mungkin sistemnya reimbursement di asuransinya bisa kita cover dulu. Jangan sampai pokoknya sekarang soalnya semenjak pandemi terutama ya, itu tren investasi terutama di sektor keuangan untuk saham kan meningkat. Tapi banyak yang belum literate. Jadi sayang sekali gitu kan, banyak yang tertarik ke pasar keuangan, tapi karena belum punya knowledge dan ini yang cukup, jadi sembarangan masuknya, uangnya hilang, tapi mereka juga nggak punya emergency fund. Emergency fund, mungkin asuransi juga mungkin masih betul, ada juga yang nggak ada gitu ya. Betul, jadi malah depresi dan segala macam kan bahaya ya. Nah, kalau gitu mesti ikutin nasihat dari Mas Faiz. Mesti punya dana darurat dulu sebelum investasi ya. Sama asuransi juga ya. Nah, itu yang penting, baru tuh nanti siapin buat mungkin mau investasi, entah itu properti, entah itu saham dan lain sebagainya. Oke, nah Mas Faiz, ini tempatnya keren banget di sini. Saya juga impress nih dengan Iya. Permata Hijau Suites. Nah, kenapa nih Mas Faiz suka di sini nih dan ambil di sini? Oke, kalau saya sih preference orang kan beda-beda ya. Kalau saya melihatnya, pertama yang paling penting saya lokasi sebenarnya. Lokasi. Jadi sebenarnya tadinya saya mau mencari unit rumah gitu ya. Tapi kan kita tahu untuk rumah harganya tadi, makanya Bu Sri Mulyani bilang mungkin milenial sulit punya rumah karena mungkin rumah yang landed itu udah jauh gitu ya. Dan saya merasa karena saya harus setiap hari work from office, jadi saya cari yang deket gitu. Nah itu saya udah lihat-lihat tempat lain juga gitu ya. Dan baru Permata Hijau Suites lah yang saya makanya bilang ke marketingnya waktu itu, saya suka tagline-nya. Nyata dekatnya. Karena memang nyata dekatnya, 2 kilometer dari pusat bisnis dan pusat administrasi inilah ya, Duri Sudirman gitu ya. Dari kantor saya pun di Kuningan juga nggak jauh-jauh banget lah, bisa kayak 20 sampai 25 menit gitu. Jadi beda kalau misalnya kita tinggal di luar Jakarta. Itu yang pertama menurut saya. Kedua, saya melihat potensi dari harganya ke depannya seperti apa. Baik harga jual ataupun harga sewa gitu. Karena kita kan nggak pernah tahu apakah kita nanti akan dapat opportunity misalnya bekerja di luar kah atau mau mengambil pendidikan di luar gitu. Jadi kita harus leave unitnya. Nah itu kan nggak boleh jadi cost buat kita. Berarti kan ini harus generate revenue juga. Nah either kita jual atau kita sewakan. Dan Permata Hijau Suites harga sewanya sekarang pun saya udah cek jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita cicil KPA-nya gitu per bulannya ya. Kedua, harga jualnya juga saya yakin akan meningkat ke depannya karena tadi prime location. Kedua, facilities-nya oke banget juga. Jadi saya juga ngelihat ini kan gedungnya juga baru. Kemudian juga saya kemarin juga sempat bawa interior desainer dan tim konstruksi untuk unit saya. Mereka bilang, oh ini konstruksi bangunannya bagus, memang nggak main-main lah, marmernya segala macam. Jadi kayak oke, waktu itu saya senang dengan unitnya. Itu adalah salah satu alasannya. Dan yang ini lagi menurut saya juga yang menjadi penting adalah ini ya, community. Jadi kalau kita nyari rumah kan, kita lihat dong tetangganya, neighborhood-nya seperti apa gitu. Dan Permata Hijau Suites ini mostly expat dan millennials. Jadi it will be great kalau misalnya kita punya lingkungan yang kita bisa sharing views, kita sharing opportunity. Kita nggak pernah tahu nanti kita misalnya nge-gym ketemu siapa, ngobrol, ada opportunity business atau opportunity banyak yang kita nggak bisa expect lah gitu ya. Jadi menurut saya itu sih 3 hal utama yang membuat saya tertarik ke Permata Hijau Suites. Wow. Nah kalau fasilitas paling suka fasilitas apa yang di sini? Iya, kalau saya paling suka di sini sebenarnya poolnya. Karena saya suka renang, jadi poolnya di sini bagus gitu ya. Dan juga poolnya sendiri itu beda sama apartemen yang lain. Saya sekarang juga menyewa apartemen ya. Jadi sebelum beli saya nyewa apartemen nggak sebagus itu lah gitu. Iya. Jadi kalau relatif ya kita bandingkan tentunya terhadap harga ya. Jadi apa yang kita bayarkan dan apa benefit yang kita terima. Cost relative to benefitnya, menurut saya benefitnya jauh lebih tinggi sih. Wow. Gitu. Ini statement dari ekonom. Benefitnya lebih tinggi daripada uang yang dikeluarkan gitu ya, mantap. Nah, Mas Faiz sendiri sebagai seorang ekonom ini kan juga udah terbilang udah senior nih ya, dan banyak sharing tentang pandangan
di dunia ekonom ya. Nah, apa yang menjadi rahasia suksesnya Mas Faiz nih sebagai seorang ekonom nih? Mungkin kalau untuk ekonom itu kan pekerjaannya sangat harus up to date ya. Up to date. Karena dinamika ekonomi global maupun domestik itu berlangsungnya cepat, Mas Ruby. Jadi makanya saya tuh selalu berusaha update diri saya dengan informasi apapun gitu. Karena satu informasi itu bisa membuat pergerakan variabel ekonominya berbeda. Kayak misalnya kemarin Shinzo Abe, former Prime Minister Jepang tiba-tiba ditembak. Itu yen-nya yang tadinya levelnya stable itu langsung spike gitu kan. Nah itu kan jadi kita harus update gitu. Jadi kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan berikutnya. Dan itu yang saya terapkan selalu sih di dalam hidup saya selama ini gitu ya. Jadi saya berusaha up to date, berusaha terus belajar lah gitu ya, supaya kita bisa melihat tren apa sih ke depannya yang apa namanya menarik dan ada opportunity di sana gitu. Jadi dimanapun, mau di pekerjaan, mau di pertemanan, mau di keluarga gitu ya, itu yang saya tekankan sih ke saya gitu. Jadi berusaha untuk up to date dan terus belajar gitu. Wah, berusaha untuk up to date dan belajar. Bro Faiz, thank you so much you, ya. Thank you so Mas much sudah Ruby. sharing. Wah, Thank ini you, ilmunya mantep banget. Daging kalau bahasa ilmunya daging. Semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton dan segala macam manage keuangan dan lain-lain bisa teman-teman bisa terapkan. Sekali lagi thank you so much ya Bro Faiz, sukses nice ya. meeting you dan teman-teman semua. Yes. Demikian teman-teman bincang-bincang saya bersama seorang ekonom yang luar biasa, Mas Irman Faiz. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Rahasia Investasi Sukses selanjutnya. Bye-bye. Bye.